Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode ketakuan langsung untuk analisis struktur sistem grid 2 dimensi. Sebelum lanjut ke materi, untuk keberlangsungan dan kelestarian keilmuan teknik sipil analisis struktur ini, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya serta bunyikan loncengnya. Adapun langkah-langkah dalam metode kekakuan langsung, yang pertama adalah menentukan sumbu lokal dan sumbu global. Yang kedua, menyusun matriks kekakuan atau stiffness matrix. Yang ketiga, menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equation. Yang keempat, menghitung perpindahan atau displacement dan menghitung reaksi tumpuan atau end reactions. Dan yang terakhir, kelima, adalah menghitung gaya-gaya dalam. Langkah pertama adalah menentukan sumbu lokal dan sumbu global. Seperti halnya dengan elemen-elemen yang lain, pada metode kekakuan langsung ini, bahwa sumbu lokal adalah sistem koordinat yang mengikuti orientasi arah elemen. Katakan saja pada sebuah elemen grid 2 dimensi ini, pada nodal I dan nodal J, di mana nilai nodal I lebih kecil dari nodal J, maka sistem koordinat lokalnya ditandai dengan arah X berasal dari I ke J. Sedangkan sumbu global atau sistem koordinat referensi merupakan sistem koordinat yang menjadikan acuan bagi seluruh sistem koordinat-koordinat lokal yang terdapat pada masing-masing elemen. Langkah kedua adalah menyusun matriks kekakuan untuk sistem grid 2 dimensi. Seperti kita ketahui bahwa sistem grid 2 dimensi ini memiliki matriks kekakuan yang hampir sama dengan sistem portal 2 dimensi. Hanya saja perbedaannya terletak pada arah gaya aksial. Sedang pada sistem portal 2 dimensi, arah kerja gaya-gaya aksial atau gaya normal diperhitungkan dengan adanya AE per L. Sementara pada sistem grid, gaya aksial digantikan dengan gaya torsi, yaitu dengan parameter G, J per L. J adalah momen inersia torsi dan G adalah modulus geser. Masing-masing matriks yang sudah terbentuk pada tampilan sebelumnya itu adalah matriks-matriks kekakuan yang berbasis sistem koordinat lokal. Kita harus mengubahnya menjadi matriks kekakuan yang berbasis sistem koordinat global. Dan untuk itu kita memerlukan matriks transformasi sistem grid 2 dimensi. Pada prinsipnya, matriks transformasi sistem grid 2 dimensi sama dengan matriks transformasi pada sistem portal 2 dimensi, yaitu terdiri dari cosinus atau C, sinus atau sins. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa langkah berikutnya adalah menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equation. Tentunya persamaan keseimbangan tersebut tidak lengkap kalau kita tidak menyusun elemen vektor beban yang bekerja. Di mana elemen vektor beban yang bekerja pada sistem grid 2 dimensi ini sama dengan sistem balok atau sistem portal 2 dimensi. Yaitu seluruh gaya-gaya dapat bekerja baik pada join atau nodal maupun tengah bentang. Meskipun demikian, sistem-sistem prinsip-prinsip pada metode kekakuan langsung harus tetap dipegang, yaitu seluruh gaya akan dikonversi bekerja pada sistem nodal. Langkah ketiga adalah menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equations. Pada sistem grid 2 dimensi, kita jumpai vektor gaya diletakkan di ruas kiri dengan komponennya adalah gaya momen yang bekerja searah sumbu elemen, gaya momen yang bekerja tegak lurus sumbu elemen, dan gaya lintang, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus sumbu elemen. Kemudian di ruas kanan, kita jumpai adalah matriks kekakuan yang dalam sistem koordinat global dan vektor displacement yang terdiri dari vektor displacement rotasi dan vektor displacement translasi. Untuk displacement translasi adalah arah Z atau arah vertikal dan rotasi terdiri dari rotasi searah sumbu elemen dan rotasi tegak lurus sumbu elemen. Langkah keempat adalah menghitung perpindahan dan reaksi tumpuan yang bekerja pada sistem grid 2 dimensi tersebut. Untuk elemen vektor perpindahan dapat diperoleh dengan menginverskan matriks kekakuan yang sudah kita sederhanakan, kemudian mengkalikannya dengan elemen vektor gaya yang bekerja. Dan kemudian
Elemen vektor displacement itu terdiri dari rotasi searah sumbu elemen, rotasi tegak lurus sumbu elemen, dan translasi tegak lurus sumbu elemen. Selanjutnya, masih dalam langkah 4, yaitu menghitung displacement dan reaksi tumpuan. Untuk reaksi tumpuan, kita cukup mengatur kembali elemen matriks kekakuan yang kita sesuaikan dengan elemen-elemen atau batang-batang yang join-joinnya memiliki kondisi batas atau tumpuan. Kemudian, kita akan mengkalikan matriks tersebut dengan elemen vektor displacement yang sudah kita dapatkan dalam langkah sebelumnya. Langkah terakhir atau langkah kelima yaitu menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja pada sistem elemen grid 2 dimensi. Kita ketahui bahwa komponen elemen gaya-gaya dalam yang pertama adalah momen torsi, kemudian yang kedua momen lentur, dan terakhir adalah gaya geser atau gaya lintang. Untuk mendapatkan elemen vektor gaya dalam tersebut pada masing-masing elemen, kita cukup mengkalikan matriks transformasi elemen dan matriks kekakuan global elemen yang kita tinjau, serta vektor displacement yang berhubungan dengan elemen tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kita dan kemampuan analisis struktur untuk sistem grid 2 dimensi ini, diberikan contoh sebagai berikut, yaitu sebuah sistem grid 2 dimensi yang terdiri dari dua elemen, ya, elemen 1 searah sumbu X dan elemen 2 searah sumbu Y. Elemen 1 merupakan elemen baja, ya, yaitu W612, sedangkan elemen 2 adalah profil baja W1012. Dan kita diminta untuk mengevaluasi sistem struktur grid 2 dimensi ini dengan metode kekakuan langsung. Untuk menyelesaikan contoh soal analisis struktur sistem grid 2 dimensi, sebelumnya kita akan menentukan sumbu lokal dan sumbu global terlebih dahulu. Sumbu globalnya telah diberikan oleh soal tersebut. Sedangkan sumbu lokal akan kita periksa masing-masing elemen apakah memiliki kesamaan dengan sumbu globalnya. Pada elemen 1, sumbu lokal dan sumbu global tidak terdapat perbedaan orientasi. Sedangkan pada elemen 2, sumbu lokal berbeda dengan sumbu global. Di mana arah sumbu lokal untuk orientasi absis X itu sama dengan absis Y pada sumbu global. Langkah selanjutnya adalah menyusun matriks kekakuan masing-masing elemen dalam sistem koordinat lokal. Elemen 1 yang notabene adalah profil baja W6x12 memiliki sistem koordinat lokal untuk orientasi arah X sama dengan orientasi elemennya. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa arah X ya, memiliki torsonal konstanta dan kemudian inersia Z dan inersia Y merupakan inersia arah 3 dan arah 2. Lain halnya dengan elemen 2. Pada elemen 2 yang notabene merupakan profil baja W10x12 itu memiliki sistem koordinat lokal yang berbeda dengan sistem koordinat globalnya. Sumbu X pada sistem koordinat lokal terbaca sebagai sumbu Y positif pada sistem koordinat global. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap momen arah Z dan momen arah 2 atau arah Y-nya. Langkah berikutnya adalah menyusun elemen matriks transformasi 2D untuk sistem grid 2 dimensi ini. Kita lihat bahwa pada elemen 1, matriks transformasi elemen yang diberikan adalah matriks identitas atau matriks unit. Hal itu ditunjukkan bahwa sistem koordinat lokal elemen 1 tidak ada perbedaan dengan sistem globalnya. Lain halnya dengan elemen 2, matriks transformasi elemen 2 merupakan sistem koordinat global yang diputar searah jarum jam pada sudut 90 derajat. Sehingga disajikanlah matriks transformasi elemen 2 sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menyusun matriks kekakuan masing-masing elemen dalam sistem koordinat global. Untuk elemen 1 tidak terjadi perubahan matriks kekakuan baik di sistem koordinat lokal maupun di sistem koordinat globalnya. Sedangkan untuk mendapatkan matriks kekakuan elemen 2 sistem koordinat global, kita harus mengkalikan terlebih dahulu matriks transformasi elemen yang kita transposkan dengan matriks kekakuan elemen 2 sistem koordinat lokal dan mengkalikan kembali lagi dengan matriks transformasi elemen 2. Selanjutnya kita akan menyusun matriks kekakuan keseluruhan dari sistem struktur grid 2 dimensi yang diberikan. Pada sistem struktur ini kita memiliki dua elemen yaitu elemen 1 dan elemen 2. Masing-masing elemen terdiri atas dua nodal
yaitu nodal 1 dan nodal 2 untuk elemen 1 dan nodal 2 dan nodal 3 untuk elemen 2. Karena masing-masing nodal ada 3 derajat kebebasan atau degree of freedom, maka overall matriks akan memiliki ukuran 9 kali 9. Setelah kita menyusun matriks kekakuan keseluruhan, maka langkah berikutnya adalah menyusun elemen vektor beban. Pada sistem grid 2 dimensi, kita melihat bahwa pada elemen 1 bekerja beban terpusat di tengah bentang. Dan kita pahami bersama bahwa metode kekakuan langsung tidak mengizinkan adanya beban bekerja di tengah bentang. Beban harus bekerja pada nodal. Untuk itu, kita akan membagi beban tersebut menjadi beban terpusat pada masing-masing nodal yang nilainya separuh dari beban tadi. Kemudian ditambah dengan fixed ending moment di ujung-ujungnya sebesar PL per 8. Langkah ketiga yaitu menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equation. Pada contoh ini kita bisa menyusun elemen vektor gaya yang kita tempatkan di ruas kiri, ya, di mana di sini hanya gaya yang bekerja pada nodal 2 kita perhitungkan. Kemudian matriks kekakuan yang sudah kita susun, ya, matriks kekakuan total atau keseluruhan sistem struktur yang berukuran 9. Kemudian diikuti oleh vektor displacement, dan kita tahu pada join 1 dan join 3 adalah tumpuan repeat, tidak ada displacement di sana. Masih dalam langkah 3, menyusun persamaan kesetimbangan. Apabila kita perhatikan kondisi tumpuan yang digunakan pada join 1 dan join 3 yang notabene-nya adalah repeat, maka hanya join 2 lah yang perlu kita cari displacement-nya. Displacement yang cari adalah translasi dan rotasi. Oleh karena itu, matriks yang semula berukuran 9 kali 9 akan menjadi 3 kali 3. Selanjutnya, elemen vektor gaya yang sudah kita ketahui kita letakkan pada ruas atas. Sementara, elemen vektor displacement yang akan kita cari kita letakkan pada ruas atas juga. Berikutnya, pada langkah 4, kita akan menghitung perpindahan dan reaksi tumpuan. Untuk menghitung elemen vektor perpindahan, cukup dengan memindahkan elemen vektor perpindahan ke ruas kiri dan matriks kekakuan yang berukuran 3 kali 3 kita importkan, kemudian kita kalikan dengan elemen vektor gaya yang bekerja. Dan kita akan dapatkan bahwa 2 displacement rotasi pada nodal 2 dengan satuan radian, kemudian 1 displacement translasi pada nodal 2 dengan satuan milimeter. Sedangkan untuk memperoleh reaksi tumpuan yang bekerja pada join 1 dan join 3, kita cukup menempatkan reaksi tumpuan gaya-gaya yang bekerja pada reaksi tumpuan masing-masing batang, ya, pada ruas kiri, kemudian matriks kekakuan yang kita sesuaikan dengan penomoran matriksnya, dan kita kalikan dengan vektor displacement yang kita dapatkan. Dan hasilnya kita akan mendapatkan masing-masing reaksi yang bekerja pada tumpuan join 1 dan join 3. Oke, sebagai langkah terakhir dalam analisis struktur sistem grid 2 dimensi ini adalah mencari gaya-gaya dalam yang bekerja pada elemen 1 dan elemen 2. Kita ketahui cukup dengan memanggil kembali matriks transformasi elemen, misalkan elemen 1 ataupun elemen 2, ya. Kita kalikan dengan matriks kekakuan globalnya dan kalikan lagi dengan vektor displacement yang sesuai. Maka kita akan dapatkan elemen vektor gaya-gaya dalam yang terdiri dari momen torsi, momen lentur, dan gaya lintang. Sebagai langkah terakhir dalam analisis struktur grid 2 dimensi ini adalah mencari gaya dalam yang bekerja pada elemen 1 dan elemen 2. Kita ketahui dengan memanggil kembali matriks transformasi elemen atau misalkan elemen 1 ataupun elemen 2, kemudian mengkalikannya dengan matriks kekakuan globalnya dan mengkalikan kembali kalikan lagi dengan vektor displacement yang sesuai. Maka kita akan dapatkan elemen vektor gaya dalam vektor yang terdiri dari momen torsi, momen lentur, dan 2 gaya lintang. Kita akan dapat sebagai langkah terakhir elemen vektor gaya-gaya dalam ini adalah, dan selanjutnya sebagai bahan perbandingan, ya, verifikasi hasil, kita akan bandingkan hasil analisis struktur sistem grid 2 dimensi dengan menggunakan metode kekakuan langsung atau direct stiffness method dengan
metode numerik berbasis padat elemen hingga menggunakan software-software komersil ya. Kedua model kita bangun dan memberikan kesesuaian yang sama. Selanjutnya kita akan membandingkan displacement atau perpindahan yang terjadi pada nodal 2 ya. Nah, di sini cukup jelas terlihat bahwa pada join 2, menurut program komputer ya, displacement yang terjadi pada translasi arah vertikal ke bawah ya, negatif min 44,56. Tidak jauh beda dengan hasil metode kekakuan langsung W2 min 40,26. Meskipun juga ada beberapa perbedaan pada rotasi ya, nilai angka, namun masih cukup signifikan ya, 0,00 dalam satuan radian. Di sini juga kita mencoba membandingkan reaksi tumpuan ya, berdasarkan hasil program komputer. Maka kita lihat bahwa pada momen 1 itu ya 0 ya, kurang lebih juga sama seperti momen pada arah X atau momen pada searah sumbu elemen. Kemudian ada pada momen 3 kita lihat ada angka yang kurang lebih berbeda ya, selisih sekitar 5 ribuan, tetapi tandanya sudah cukup sama dengan perbandingan metode kekakuan langsung dan metode elemen hingga. Bending moment diagram atau diagram momen lenturnya juga kita bandingkan. Dalam hal ini yang bekerja adalah momen arah Z ya, atau momen tegak lurus sumbu elemen. Di sini masing-masing kurang lebih angkanya juga kurang lebih sama ya, artinya dan pada batang 1 juga nilainya negatif ya. Nilainya negatif ya dalam satuan Newton milimeter ya, dalam satuan milimeter. Kita dapat mengubahnya dengan membagi dengan angka 1 juta, maka dia akan menjadi satuan kilonewton meter. Berikutnya juga kita bandingkan diagram biaya rintangnya atau shear force diagram ya. Di sini kita akan memperhatikan, kalau untuk metode kekakuan langsung kita akan memperhatikan nilai H ya, nilai H-nya. Kemudian baik H1 maupun H2 ya, ataupun H3. Kemudian kita akan bandingkan dengan nilai pada P2 atau gaya rintang shear pada arah 2. Nah, di sini memang ada kesesuaian tanda meskipun ada sedikit perbedaan besaran ya. Terakhir kita juga dapat membandingkan diagram momen torsi ya. Di sini untuk metode kekakuan langsung kita bisa meninjau pada momen-momen yang bekerja searah sumbu elemen ya. Misalkan MX1, MX2 ya. Nah, baik MX1, MX2 ini ya, nilainya akan kita bandingkan dengan program komputer. Di sini pada tabel kolom T untuk torsion dalam satuan Newton milimeter. Nilai dan arah kerja gaya momen juga cukup sesuai ya, meskipun mungkin ada selisih sekitar lebih kurang 2000 Newton milimeter. Kesimpulan dari hasil analisis struktur sistem grid 2 dimensi ini menggunakan metode kekakuan langsung. Yang pertama adalah pentingnya ketepatan dalam penetapan sumbu lokal dan sumbu global. Kemudian yang kedua, ketepatan dan konsistensi penetapan momen torsi dan momen lentur yang bekerja pada sistem grid 2 dimensi tersebut. Dan terakhir, ketiga, tentu saja hasil perbandingan analisis struktur dengan metode kekakuan langsung dan metode elemen hingga menggunakan program komputer cukup baik dan cukup bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bahan referensi, teman-teman bisa mendapatkan buku saya ya yang berjudul Aplikasi Matriks untuk Analisis Struktur ya, atau buku karya Insinyur Susastrawan MSc PSD Analisis Struktur dengan Cara Matriks, atau bisa juga buku Analisis Struktur Metode Matriks karya Profesor Insinyur Bambang Suhendro MSc PSD. Di dalamnya terdapat banyak sekali contoh-contoh termasuk analisis struktur sistem grid 2 dimensi. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Bagaimana tentang cara menganalisis struktur sistem grid 2 dimensi menggunakan metode kekakuan langsung. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya serta tekan tombol loncengnya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.